Shalom, kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan serial kontroversi TB2 episode yang kedua untuk menjawab sebuah pertanyaan, apakah versi online TB2 adalah hoax? Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Lembaga Biblikos Indonesia. Lembaga Biblikos Indonesia adalah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Ini adalah profil saya. Jika Bapak Ibu ingin membacanya, silakan Anda baca sendiri. Bapak Ibu sekalian, acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan STT Biblikos Internasional. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program-program kami, silakan hubungi admin di 081-2322-8787. Ini adalah disclaimer dari kami. Silakan Bapak Ibu baca sendiri. Kita akan langsung masuk ke dalam konten. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung masuk ke dalam konten kita hari ini. Kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama, tentang pokok masalah. Yang kedua, pokok bahasan. Dan yang ketiga, kesimpulan. Nah, di dalam pokok masalah, di dalam episode spesial yang pertama, saya membandingkan perbedaan-perbedaan dan kontradiksi antara TB2 versi cetak dan versi online. Bagi Bapak Ibu yang belum menonton, silakan Anda tonton terlebih dahulu. Edisi spesial yang pertama dengan judul 24 bukti yang tidak mungkin dibantah. Hal ini mungkin penting supaya Anda bisa mengerti kaitan tentang bahasan kita kali ini dengan bahasan yang sebelumnya. Di dalam pembahasan saya pada episode spesial yang pertama, saya menggunakan versi online TB2 yang terdapat di dalam aplikasi YouVersion atau situs web www.bible.com. Nah, di sana ada masalah Bapak Ibu sekalian. Karena walaupun sama-sama TB2, saya mendapati bahwa versi cetak dan versi online dari TB2 itu tidak sama. Banyak sekali saya menemukan perbedaan-perbedaan dan kontradiksi. Oleh sebab itu muncul pertanyaan dari beberapa netizen, apakah TB2 versi online yang saya kutip dari YouVersion atau Bible.com adalah hoax atau data abal-abal? Menurut saya pertanyaan ini sangat masuk akal. Karena biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Anda membeli buku, nggak usah ngomong Alkitab, kita ngomong novel saja. Itu biasanya versi online dengan versi cetak itu sama. Demikian juga buku-buku pelajaran. Itu versi online dengan versi cetak itu sama. Nah, di sini kita mendapati versi cetak TB2 dan versi online TB2 yang saya ambil dari YouVersion atau dari Bible.com itu kok tidak sama. Jadi menurut saya wajar kalau ada orang-orang yang mempertanyakan apakah ini hoax. Nah, oleh sebab itu, pada bagian yang kedua, saya akan membahas tentang pokok bahasan, di mana secara khusus saya akan membahas validasi daripada aplikasi YouVersion atau situs web Bible.com. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, ini saya lakukan untuk menjawab apakah benar TB2 dari versi online LAI yang ada di platform YouVersion atau Bible.com itu adalah hoax. Oke? Kita akan mulai dari sebuah pertanyaan. Tahukah Anda? Yang pertama, tahukah Anda bahwa YouVersion atau www.bible.com adalah platform Alkitab digital terbesar di dunia yang ada pada saat ini? Yang kedua, tahukah Anda bahwa United Bible Societies atau UBS adalah mitra dari YouVersion atau Bible.com? Yang ketiga, tahukah Anda bahwa LAI sebagai anggota dari UBS dan juga disebut sebagai Indonesian Bible Society itu adalah bagian dari mitra YouVersion. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rasa Anda harus memulai dari sini. Anda harus tahu apa itu YouVersion atau Bible.com, dan Anda harus tahu juga kaitan antara United Bible Societies dengan YouVersion atau dengan Bible.com. Anda juga harus tahu bahwa LAI itu adalah anggota daripada UBS yang dalam hal ini
setelah saya teliti, itu juga merupakan bagian daripada mitra YouVersion atau Bible.com. Oke, bagi Bapak Ibu yang masih belum memahami tentang aplikasi YouVersion ini, Anda bisa melihat logo ini terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Ini ikonnya ya. Nanti kalau Anda melihat ini, Anda tahu ini adalah ikon dari aplikasi YouVersion. Nah, bagi Anda yang belum pernah mengaksesnya, Anda memiliki dua cara untuk mengakses PBTB2 yang ada di dalam YouVersion. Dengan cara yang pertama, Anda bisa menginstal aplikasi YouVersion. Nah, bagi Anda pengguna iPhone, Anda bisa masuk ke dalam App Store. Bagi Anda pengguna Android, Anda bisa masuk ke dalam Play Store. Ya. Nah, kalau Anda tidak menggunakan aplikasi YouVersion, Anda bisa langsung masuk melalui webnya dengan alamat www.bible.com. Oke, mari kita kembali kepada pertanyaan kita. Tahukah Anda bahwa YouVersion atau Bible.com adalah platform Alkitab digital yang terbesar di dunia saat ini? Bapak Ibu sekalian, saya menggunakan aplikasi YouVersion atau referensi dari Bible.com karena saya percaya YouVersion atau Bible.com ini adalah lembaga internasional di mana platform yang dia buat ini itu sekarang ini termasuk yang terbesar di dunia. Jadi platform ini platform yang sangat bisa dipercaya, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan abal-abal. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang aplikasi YouVersion atau Bible.com ini, saya ingin memberikan sedikit histori kepada Anda. Yang pertama, YouVersion atau Bible.com ini adalah sebuah lembaga non-profit yang didirikan pada tahun 1996 yang dikelola oleh Life Church, yaitu sebuah gereja yang berbasis di Oklahoma di Amerika sana. Jika Anda ingin melihatnya, Anda bisa melihat di dalam www.bible.com/about ya. Yang kedua, YouVersion atau Bible.com ini adalah platform Alkitab digital terbesar di dunia yang bermitra dengan berbagai lembaga penerbitan Alkitab di dunia. Dan salah satunya adalah UBS, di mana LAI nanti ada di dalamnya. Nah, untuk itu silakan Anda kunjungi sendiri di https www.bible.com/about. Nah, sekarang saya ingin memberikan informasi kepada Anda tentang YouVersion atau Bible.com. Yang pertama, tahukah Anda bahwa pada bulan November tahun 2021, 3 tahun yang lalu, aplikasi YouVersion telah diinstal dalam berbagai platform sebanyak kira-kira 500 juta instalasi. Nah, sekarang setelah lewat 3 tahun, sekarang tahun 2024 bukan? Saya tidak tahu berapa jumlahnya karena saya belum mengeceknya. Apakah sudah mencapai 1 miliar atau mungkin lebih? Nah, yang kedua, tahukah Anda bahwa YouVersion atau Bible.com itu menyediakan lebih dari 3.000 versi Alkitab dalam lebih dari 2.000 bahasa di dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, YouVersion atau Bible.com ini bukan main-main Bapak Ibu sekalian. Ini bukan platform abal-abal. Ini platform internasional dan terbesar untuk Alkitab online di dunia. Bayangkan, Anda mencari bahasa apa saja itu ada. Dia menyediakan lebih dari 3.000 versi Alkitab dalam berbagai bahasa. Mungkin nggak menurut Anda platform internasional sebesar ini itu membuat konten abal-abal atau memalsukan satu terjemahan tertentu? Rasanya sulit dipercaya, bukan ya? YouVersion pada bulan November tahun 2021 telah didownload sebanyak 500 juta kali. Bapak Ibu sekalian, tadi saya mengatakan bahwa YouVersion pada bulan November tahun 2021 telah didownload sebanyak 500 juta kali. Ini bukan main-main Bapak Ibu sekalian ya. Oleh sebab itu saya percaya. Nah, bagi Anda yang ingin melihatnya,
silakan di sini sudah saya berikan alamatnya. Nanti Anda bisa mengkliknya di kolom deskripsi. Ini sudah saya kunjungi dan sudah saya screenshot. Anda bisa melihat sendiri. Di dalam blog YouVersion sendiri, alamatnya di bagian bawah, di sini ditulis YouVersion is celebrating 500 million installs. Jadi 500 juta install. Kalau tidak dipercaya, Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin orang 500 juta orang tuh mau pakai YouVersion. Dan ini saya ambil dari religionunplugged.com. Aplikasi Alkitab YouVersion menjadi aplikasi berbasis agama pertama yang mencapai 500 juta instalasi. Itu 3 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Sekarang mungkin sudah mencapai 1 miliar atau lebih. Nah, yang ketiga saya ambil dari americanbible.org. Dia di sini juga membuat ulasan khusus tentang 500 juta instalasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya akhirnya memilih mengambil data dari YouVersion atau dari bible.com, itu sudah saya pertimbangkan baik-baik bahwa aplikasi ini dapat dipercaya, Bapak Ibu sekalian. Saya bukan mengambil sembarangan ya, data yang abal-abal atau data hoax. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang yang kedua yang perlu Anda ketahui tentang keterkaitan United Bible Societies di dalam aplikasi YouVersion atau di dalam web bible.com. Yang pertama, tahukah Anda bahwa United Bible Societies UBS adalah salah satu anggota atau partner dari YouVersion atau bible.com. Nah, Anda bisa lihat nanti baca sendiri di dalam www.bible.com/about ya. Yang kedua, tahukah Anda bahwa LAI adalah anggota UBS yang juga tergabung dalam YouVersion? Nanti saya akan membuktikan. Yang ketiga, untuk mengujinya, Anda dapat mencarinya melalui kolom pencarian di Google, ketik PBTB2 online. Nah, nanti Anda akan menemukan sumber tentang bible.com, ini alamatnya, dan nanti di dalamnya nanti kalau Anda klik, itu akan terhubungkan dengan sebuah situs dengan alamat www.alkitab.org.id. Nah, itu adalah milik daripada Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Karena saya sudah mengeceknya dan saya melihat kaitan-kaitan secara terbuka atau resmi, maka saya menggunakan ini sebagai rujukan. Saya bukan orang yang sembarangan mengambil data, Bapak Ibu sekalian. Untuk membuktikannya, mari sekarang kita lihat sekarang ya. Mari kita lihat. Ini Bapak Ibu sekalian, saya ambil dari www.bible.com/about. Nah, ini Anda bisa lihat ya, YouVersion adalah mitra penerbitan Alkitab terbesar di dunia. Jadi bukan cuma United Bible Societies. Ini yang saya kasih kotak merah ini adalah United Bible Societies kan. Nanti ada juga Wycliffe Seed Company, kemudian Nafs Press, kemudian ada American Bible Society, kemudian ada Logos ya, God's Word, Translation, Crossway, dan macam-macam. Anda bisa lihat sendiri nanti. Nah, tapi untuk jelasnya, saya ingin Anda masuk ke situsnya langsung. Mari kita akan lihat supaya Anda bisa membuktikannya sendiri. Mari, saya akan masuk ke sini ya, ke bible.com/about. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk, kita buktikan. Nah, jika Anda masuk ke dalam www.bible.com/about, maka di sini Anda akan menemukan ya tentang sejarah YouVersion ini sendiri yang dimulai pada tahun 1996 ya. Kemudian saya langsung saja di sini. Anda bisa lihat di sini ada Bible Publishing Partners. Jadi artinya YouVersion itu bukan lembaga penerjemahan Alkitab, Bapak sekalian. Dia hanya penyedia platform Alkitab digital. Ya.
yang bekerja sama dengan banyak sekali Bible Publishing, ya. Jadi dengan penerjemah-penerjemah Alkitab seperti United Bible Societies, kemudian dan lain-lain ya, termasuk LAI tentunya ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, sudah saya tunjukkan kepada Anda tadi. Nah, di bagian sini ada United Bible Societies. Jadi menurut saya Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin ini abal-abal ya. Kalau dia abal-abal bagaimana dia berani? Dia bisa dituntut oleh banyak platform, oleh banyak penerbit Alkitab. Ini resmi Bapak Ibu sekalian dan sangat terpercaya. Dan kalau kita klik sekarang Learn More di dalam United Bible Societies, maka Anda akan menemukan website langsung dari UBS ya. Dari UBS. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda klik di Where, Anda akan menemukan 240 lebih negara yang tergabung di dalam UBS. Anda bisa lihat di dalam map-nya ini. Nah, kalau Anda ingin mencari tahu yang di Asia, saya sudah klik. Anda akan menemukan di sini ada Bangladesh, ada Kamboja, ada China, ada Hong Kong, India. Nah, di sini ada Indonesia dengan nama Indonesian Bible Society. Kalau saya klik Bapak Ibu sekalian, itu Indonesian Bible Society, itu alamatnya di Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta. Ini adalah alamat dari LAI, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau saya klik, itu akan terhubungkan dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut Anda, LAI tahu nggak kalau situsnya dia itu dihubungkan dengan UBS dan UBS itu terhubung dengan YouVersion? Rasanya nggak masuk akal ya kalau LAI itu tidak tahu sama sekali tentang hal ini. Nah, kalau dia tahu, kalau ini tidak benar, Bapak Ibu sekalian, ini abal-abal, harusnya kan dikomplain. Tetapi sejauh ini tidak ada komplain sama sekali. Bahkan dimasukkan di dalam daftar partnernya YouVersion. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan Anda cara yang kedua. Ya, kalau Anda tidak mau masuk langsung melalui bible.com/about, Anda bisa masuk melalui pencarian Google. Ya, nah ini saya melakukannya dengan cara masuk melalui pencarian Google. Kita ketik saja PBTB2 online. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya sudah ketik PBTB2 online. Nah, di sini akan keluar nanti di dalam kolom pencarian, itu akan keluar bible.com lagi. Nah, ini ada tulisan unduh perjanjian baru, terjemahan baru edisi 2. Kita klik ya. Nah, sekarang kalau kita klik nanti, Anda akan menemukan halaman ini, Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Indonesia. Jadi Anda yang kesulitan dengan bahasa Inggris, Anda bisa melihatnya di dalam edisi bahasa Indonesia dengan cara yang tadi. Anda ketik saja PBTB2 online. Anda akan terhubung di sini. Nah, di sini nanti ada tulisan baca PBTB2. Ya, ini warna orange. Di bawahnya ada tulisan Indonesian Bible Society. Nah, di bawahnya lagi, Bapak-Ibu sekalian, ada tulisan Indonesian Bible Society PBTB2 penerbit. Bapak-Ibu bisa lihat di sini ya. Nah, nanti di sini nanti ditulis nanti versi lain oleh Indonesian Bible Society. Nah, ini sepertinya ini versi-versi yang dibuat oleh LAI. Tapi kita tidak masuk ke sini, kita akan klik saja yang pelajari lebih lanjut. Nah, kita klik di sini Bapak-Ibu sekalian. Ini nanti juga diarahkan ke LAI, Bapak-Ibu sekalian. Kan nggak mungkin gitu loh, kalau LAI tidak ada kerjasama dengan YouVersion, kemudian YouVersion masukin di sini untuk apa, Bapak-Ibu sekalian? Tidak ada untungnya bagi YouVersion. Logika saya, karena LAI itu adalah Indonesian Bible Society, di bawah daripada UBS, United Bible Societies, maka dia karena UBS-nya bekerja sama dengan
YouVersion, maka otomatis semua anggota daripada United Bible Societies itu menjadi rekanan atau mitra dari YouVersion atau Bible.com. Jadi sebetulnya sederhana sekali Bapak Ibu sekalian, ya. Anda nanti bisa ngecek sendiri. Nah, sekarang dengan demikian timbul pertanyaan. Pertama, mungkinkah TB2 online yang terdapat dalam aplikasi YouVersion atau situs www.bible.com adalah hoax atau abal-abal? Coba Anda pikir sendiri. Mungkin nggak TB2 online yang terdapat dalam aplikasi YouVersion atau situs www.bible.com adalah hoax atau abal-abal? Yang kedua, mungkinkah YouVersion atau Bible.com sebuah lembaga internasional yang menyediakan platform Alkitab digital terbesar di dunia membuat TB2 versi online yang palsu? Coba Anda bayangin aja lah. Mungkin nggak YouVersion tuh membuat sendiri TB2 versi online yang palsu, yang abal-abal. Kalau ada yang bilang, oh mungkin saja, tanyain sama dia. Kira-kira apa tujuan YouVersion atau Bible.com melakukan itu? Menurut saya, Bapak Ibu sekalian, YouVersion atau Bible.com itu nggak kurang kerjaan. Lembaga ini adalah lembaga nirlaba, non-profit, nggak cari untung. Dan ini lembaga rohani, Bapak Ibu sekalian. Nggak mungkin YouVersion itu membuat sendiri TB2 versi online yang palsu, yang abal-abal, untuk mengacaukan orang Kristen di Indonesia. Itu sudah nggak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Ya nggak tahu ya, kalau Anda tuh berpikirnya senegatif itu ya. Saya sih tidak berpikir negatif seperti itu. Kita lanjutkan. Ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apakah TB2 online yang ada di dalam YouVersion atau dalam Bible.com itu adalah hoax? Yang pertama, walaupun banyak perbedaan dan kontradiksi dengan versi cetaknya, Anda yang belum nonton, silakan tonton lagi episode pertama dengan judul 24 bukti yang tidak mungkin dapat dibantah. Nah, di situ saya mengungkap perbedaan-perbedaan dan kontradiksi, di mana di dalam Matius 1, di dalam 25 ayat itu ada 6 yang berbeda. Maksud saya ada 6 ayat yang berbeda. Berarti 24% itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Walaupun yang lain ada yang sama. Di dalam Markus 1 yang terdiri dari 45 ayat, itu terdapat 17 ayat yang berbeda. Atau kalau saya buat persentase, itu 37,78%. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun banyak perbedaan dan kontradiksi dalam versi cetak dan versi online-nya, saya tetap berani mengatakan bahwa TB2 versi online atau versi elektronik yang ada di dalam YouVersion itu tidak mungkin hoax atau palsu. Saya bilang dalam tanda kutip, entah ya, saya tidak tahu ini. Apakah mungkin YouVersion itu kurang kerjaan mengutak-ngatik kemudian merubah-rubah? Kalau bikin sendiri menurut saya tidak mungkin lah. Kalau mengutak-ngatik nggak tahu, tapi menurut saya apakah mereka itu orang-orang kurang kerjaan? Apakah mereka itu punya jiwa sejahat itu, ingin merusak Alkitab Indonesia? Menurut saya tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau ada perbedaan atau kontradiksi, kemungkinan kesalahannya itu justru menurut saya ada di LAI. Nah, untuk itu kita perlu minta konfirmasi nanti kepada LAI daripada orang-orang menduga-duga. Betul kan? Yang kedua, YouVersion atau Bible.com itu hanyalah penyedia platform distribusi Alkitab digital. YouVersion atau Bible.com hanya berfungsi sebagai aplikasi dan situs web yang mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan akses ke berbagai Alkitab terjemahan dari berbagai penerbit, organisasi, atau lembaga-lembaga Alkitab. Artinya apa? Artinya YouVersion atau Bible.com ini itu tidak membuat Alkitab sendiri, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak membuat terjemahan-terjemahan sendiri. Dia hanya menyediakan platform, kemudian mendistribusikan kepada orang banyak. Dia cuma mengelola, mengumpulkan, dan menyediakan akses supaya kita-kita ini itu di dalam mencari Alkitab berbagai versi dan berbagai bahasa itu menjadi mudah. Yang ketiga, menurut saya,
Itu hampir tidak mungkin platform seperti YouVersion atau Bible.com ini membuat sendiri TB2 versi elektronik yang palsu. Itu sangat tidak masuk akal kalau kita berpikir, oh ini apa namanya YouVersion atau Bible.com ini itu itu abal-abal. Kemudian Dr. Yonatan Purnomo itu sembarangan mengambil data. Saya percaya Bapak Ibu sekalian dengan YouVersion atau Bible.com. Dia tidak mungkin membuat TB2 versi elektronik yang palsu. Itu nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Ya nggak tahu ya kalau ada orang jahil, orang jahat, kemudian dihack. Nah itu saya tidak tahu. Saya bukan seorang seorang ahli IT, ya. Jadi saya tidak bisa bicara apa-apa soal ini. Kalau bicara kemungkinan, ya kemungkinan ada. Ya. Tapi tentunya kalau kita mau menuduh itu dihack sama seseorang, kita harus membuktikannya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nggak bisa asal ngomong kita, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya akan membuktikan bahwa PBTB2 versi online yang ada di dalam YouVersion atau Bible.com itu benar-benar TB2. Mengapa saya harus mengatakan ini, Bapak sekalian? Karena saya lihat ada beberapa orang tuh yang berpendapat. Nah, mereka tuh berpikir bahwa PBTB2 versi online yang terdapat dalam YouVersion atau Bible.com itu sebenarnya itu bukan TB2, melainkan TB1. Mereka berpikir bahwa PBTB2 versi online itu adalah TB1 yang salah diberi nama TB2. Saya pastikan tidak, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah mengecek berulang-ulang. Jadi PBTB2 versi online yang ada di dalam YouVersion atau Bible.com itu benar-benar TB2, bukan TB1 yang salah diberi nama TB2. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, Anda dapat membuktikannya dengan cara membaca sendiri PBTB2 versi online dalam YouVersion atau Bible.com dan membandingkannya dengan versi cetaknya. Nah, untuk itu saya mengambil contoh di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Nah, kalau Anda melihat di dalam TB1 versi cetak dan versi online-nya, itu bisa dibilang tidak ada perbedaan antara versi online dan versi cetak sama persis, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sana nanti ada 40 kata dasar Yunani Genao yang nanti digunakan dalam bentuk aorist aktif indikatif orang ketiga tunggal, ya, itu menjadi egenisen. Nah, itu diterjemahkan dengan memperanakan. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam TB2 baik versi cetak maupun versi online yang terdapat di dalam YouVersion atau Bible.com itu sudah diganti, bukan lagi menggunakan kata memperanakan, tapi menggunakan kata mempunyai anak. Nah, dengan dasar ini Bapak Ibu sekalian, kan nggak mungkin kan kita mau bilang, oh itu TB1, yang salah diberi nama TB2. Nggak mungkin. Karena kalau itu TB1, nggak mungkin kata egenisen, dia telah memperanakkan. Itu diganti menjadi dia telah mempunyai anak. Kata memperanakkan itu sudah tidak ada lagi di dalam TB2, Bapak Ibu sekalian. Itu diganti dengan mempunyai anak. Nah, Anda cek sendiri kebenaran omongan saya. Saya sudah ngecek Matius 1 ayat 1 sampai 17. Saya hanya lihat sepintas. Ya, karena itu berisi nama-nama saja, ya sudah, saya anggap benar dia. Tapi memang sama itu. Kata genao dalam bentuk dasarnya, kemudian dan infleksinya dalam bentuk aorist aktif indikatif orang ketiga tunggal menjadi egenisen, dia telah memperanakan, itu telah diganti menjadi dia telah mempunyai anak. Jadi nggak mungkin itu TB1 Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, ini buktinya saya berikan kepada Anda. Kalau Anda tidak mempunyai versi kertasnya, Anda bisa lihat di sini sudah saya foto. Anda lihat. Ini adalah versi cetak yang putih. Nah, yang hitam ini adalah versi online. Itu sama Bapak Ibu sekalian. Di dalam Matius 1 ayat 2 misalnya, Abraham mempunyai anak Ishak. Nah, di sini juga gitu, Abraham mempunyai anak Ishak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat saja di sini yang saya kasih kotak-kotak merah di sini, mempunyai anak, tidak semuanya saya kasih.
Itu ada 40 Bapak Ibu sekalian. Saya ambil hanya sebagian saja supaya Anda bisa melihat perbandingannya di sini ya. Saya ambil sebagian. Berarti sudah sama. Nanti perbedaannya nanti dimulai ayat yang ke-18 sampai 25. Oke? Kita langsung masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada tentang kemitraan antara UBS, termasuk di dalamnya LAI, dengan YouVersion atau Babel.com, maka saya percaya. Pertama, bahwa TB2 versi online yang ada di dalam aplikasi YouVersion atau Babel.com adalah resmi dari LAI. Ini kesimpulan saya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, bahwa TB2 versi online yang ada di dalam aplikasi YouVersion atau Babel.com bukan hoax atau abal-abal, seperti yang disangka oleh beberapa orang yang tidak berpengetahuan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa terima platform internasional sebesar YouVersion yang mengakomodasi lebih daripada 3.000 versi Alkitab di dunia dengan lebih dari 2.000 bahasa. Dia melakukan satu kesalahan besar, membuat TB2 versi online yang palsu, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa YouVersion atau Babel.com itu nggak kurang kerjaan, sekalian ya. Untuk apa dia itu membuat hoax, membuat terjemahan abal-abal? Saya tidak menemukan alasan ya untuk dia melakukan hal itu, Bapak Ibu sekalian. Itu hanya orang-orang yang pikirannya kotor saja itu yang punya pikiran begitu ya. Jadi saya nggak punya pikiran seperti itu. Ini murni hanya kesalahan, hanya human error saja. Saya lebih percaya human error ini ada di pihak LAI daripada di pihak YouVersion. Nah, sekarang saya ingin memberikan saran untuk LAI. Ada pernyataan di luar LAI yang menyatakan bahwa LAI tidak pernah menerbitkan TB2 versi elektronik atau versi online. Ini ada Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang yang menghembuskan bahwa LAI itu tidak pernah menerbitkan TB2 versi online atau versi elektroniknya. Tetapi faktanya Bapak Ibu sekalian, versi elektroniknya itu sudah beredar melalui YouVersion atau Babel.com. Maka untuk memberikan kepastian kepada masyarakat pengguna YouVersion atau Babel.com, maka sebaiknya LAI membuat pernyataan secara terbuka. Betul nggak? Kenapa? Alasannya. Yang pertama, jika LAI memang tidak pernah menerbitkan versi elektronik atau versi online dari TB2, maka sebaiknya LAI segera membuat klarifikasi bantahan atau gugatan ya kepada pihak YouVersion atau Babel.com. Nah itu harus di take down Bapak Ibu sekalian. Karena isinya kan tidak sama, tidak betul. Kenapa dibiarin gitu loh. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Agar YouVersion atau Babel.com itu tidak menyesatkan banyak orang melalui TB2 versi elektronik yang bukan dari LAI. Betul nggak? Kalau itu memang betul-betul LAI tidak pernah menerbitkan versi elektroniknya, tidak pernah memberikan data itu kepada YouVersion, berarti kesimpulannya YouVersion itu kan bikin sendiri, memalsukan. Nah itu LAI itu sangat dirugikan. Oleh sebab itu LAI harus membuat klarifikasi bantahan dan juga membuat gugatan supaya itu di take down Bapak Ibu sekalian. Itu kejahatan Bapak Ibu sekalian. Kalau dibiarkan nanti berapa banyak orang yang akan disesatkan sama YouVersion, betul nggak? Yang kedua, sebaliknya, jika LAI benar-benar telah menerbitkan versi elektronik atau versi online dari TB2 dan telah bekerja sama dengan YouVersion atau dengan Bible.com, maka sebaiknya LAI mengakui secara terbuka juga. Tujuannya apa? Supaya masyarakat mendapatkan kepastian bahwa TB2 versi elektronik yang ada di YouVersion atau dalam Bible.com itu benar-benar dari LAI. Saya, Bapak Ibu sekalian, saya ini orang luar. Saya mengkaji secara runut. Saya bukan mengarang ya. Saya memiliki data dan data itu akurat. Itu dari lembaga internasional. YouVersion atau Bible.com. Itu adalah platform Alkitab digital terbesar di dunia yang paling banyak dipakai dan berisikan 3.000 lebih versi Alkitab dan lebih dari 2.000 bahasa. Bayangin Bapak Ibu sekalian, apakah Anda percaya lembaga sebesar ini kemudian membuat yang abal-abal begitu? Yang kedua,
saran untuk semua. Kepada semua netizen yang saya kasih dan saya hormati, baik Anda orang Kristen atau orang non-Kristen, saya menganjurkan Anda untuk selalu berhati-hati terhadap para YouTuber yang tidak berpengetahuan dan jahat. Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu ya, dimanapun juga, semua bangsa, semua suku, semua agama, dimanapun tuh ada orang baik dan ada orang jahat. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, Anda harus tahu, tidak semua YouTuber itu jahat, tetapi juga tidak semua YouTuber itu baik. Bahkan di kalangan YouTuber Kristen, itu banyak yang tidak berpengetahuan dan jahat. Oleh sebab itu, Anda tetap harus berhati-hati. Anda tidak boleh mendengarkan omongan orang, dipercaya begitu saja. Termasuk, Anda silakan untuk menguji ulang apapun yang saya katakan. Orang Chinese punya satu peribahasa, Ning gesin jiu, pu gesin jiu. Artinya apa? Rasa percaya harus ada, rasa tidak percaya tidak boleh, tidak ada. Kalau Anda cuma pakai rasa percaya saja, Anda gampang dibohongi. Kalau Anda cuma pakai rasa tidak percaya saja, Anda tidak akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Oleh sebab itu kita harus seimbang. Rasa percaya harus ada, rasa tidak percaya tidak boleh tidak ada. Jadi saya harus memulai dengan percaya, dengan positif. Tetapi apa yang saya terima tadi harus saya uji lagi. Apakah ini benar? Nah, itu yang namanya ning gesin jiu, pu gesin jiu. Tiga, jangan asal percaya atas omongan orang. Anda harus kritis dan harus berani menguji setiap ucapan dan informasi yang diberikan oleh setiap orang kepada Anda. Yang keempat, saya bersama dengan tim Biblikos akan selalu memberikan informasi berdasarkan kajian dan data yang akurat. Sekalipun, Bapak Ibu sekalian, data lengkap itu tidak saya cantumkan dalam webinar ini. Tetapi kami memiliki data kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini kan webinar. Kalau terlalu detail, terlalu teknis, itu tidak semua orang suka, Bapak Ibu sekalian. Yang Anda butuhkan kan cuma inti-intinya. Oleh sebab itu banyak orang kalau menonton YouTube itu kan sering di-scroll ya, atau dipercepat, dipilih, dilompat-lompat, di-skip-skip. Kenapa? Karena dia tuh mau cari yang inti-intinya saja. Oleh sebab itu saya menghilangkan beberapa hal yang terlalu detail, yang terlalu teknis, yang saya tahu Anda tidak suka. Tapi bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kami. Anda lihat, kami selalu memberikan data kepada Anda, bahkan kontak, supaya Anda bisa menghubungi kami. Betul nggak? Yang kelima, bagi Anda yang ingin belajar lebih lanjut, dapat menghubungi admin Biblikos di 081232228787. Kami membuka ruang kepada semua. Kalau ada yang Anda ingin tanyakan, Anda bisa hubungi admin kami. Kami akan memberikan kepada Anda layanan, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang salah, saya mohon minta maaf. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan. Kiranya kita saling memaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.